warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Mrs. Fitri. Today we will study about simple present tense. Do you know simple present tense? Yeah, I will teach you right now so you will understand about simple present tense. I will teach you about 4 points. First is definition atau pengertian. Second is pattern atau rumus. And then the third is example atau contoh. And the last one atau yang keempat adalah time signal. Before we start our lesson, sebelum kita memulai pelajaran, I will give you an perception. Saya akan memberikan sebuah persepsi. Pernahkah kalian mencoba menulis suatu cerita tentang kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari? Ya, pasti kalian pernah menceritakan your daily activities. In this occasion, dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana menceritakan kegiatan sehari-hari kita dalam bentuk simple present tense. So, check it out. The definition of simple present tense is the tenses that is used to express the idea that the action happens now or regularly. Maksudnya adalah simple present tense adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah ide bahwa sebuah kegiatan itu terjadi sekarang dan secara berulang-ulang. It may be daily activities or general truth. Itu bisa jadi sebuah aktivitas sehari-hari atau kebenaran umum. Mudah ya anak-anak? Pasti mudah dipahami. Poin yang kedua adalah pattern atau rumus yang digunakan dalam simple present tense. Dalam simple present tense, rumus yang digunakan ada 2. Yang pertama adalah to be pattern atau rumus yang digunakan untuk to be. Dan yang kedua adalah verb pattern atau rumus yang digunakan untuk kata kerja. Yang pertama akan kita bahas adalah untuk yang to be pattern. To be pattern dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah affirmative, yang kedua adalah negative, and the last one adalah interrogative atau question. Untuk rumus yang affirmative, rumusnya adalah subject plus am or is or are plus predicate. Untuk rumus yang negatif, rumusnya adalah subject plus am or is or are plus not plus predicate. And then untuk rumus yang interrogative atau question, rumusnya adalah am or is or are plus subject plus predicate plus question. Berikut penggunaan to be present tense. Untuk rumus yang kedua adalah yang verb pattern atau rumus yang digunakan untuk kata kerja. Yang perlu diingat di sini untuk simple present tense, verb atau kata kerja yang digunakan adalah verb 1 atau base verb atau kata dasar.
Rumusnya dibagi menjadi 3, seperti yang rumus to be. Yang pertama adalah affirmative, yang kedua adalah negative, dan yang ketiga adalah interrogative or question. Untuk rumus yang affirmative, rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object. Untuk rumus yang negatif, rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus object. Dan untuk rumus yang interrogative or question, rumusnya adalah do or does plus subject plus verb 1 plus object and question mark. Cara mengingatnya mudah sekali. Untuk yang rumus to be, kalian pasti ingat dengan to be yang digunakan dalam present tense, yaitu am, is, are. Kemudian untuk yang verb pattern atau rumus yang kata kerja, kalian perlu ingat bahwa yang digunakan adalah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, dan kata bantu yang dipakai adalah do atau does. Paham kan? Poin yang ketiga adalah example atau contoh. Saya akan memberikan masing-masing 3 contoh untuk yang to be pattern dan verb pattern. Untuk contoh yang menggunakan rumus to be, yang affirmative, contoh kalimatnya: 1. I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. 2. She is a student. Dia seorang siswa. 3. They are intelligent. Mereka pintar. Kemudian untuk contoh kalimat yang negatif: 1. I am not from Indonesia. 2. She is not a student. Dia tidak seorang siswa. 3. They are not intelligent. Mereka tidak pintar. Untuk contoh yang interrogative atau question, contoh kalimatnya: 1. Am I from Indonesia? Apakah saya dari Indonesia? 2. Is she a student? Apakah dia seorang siswa? 3. Are they intelligent? Apakah mereka pintar? Mudah ya? Sekarang saya akan memberikan contoh kalimat yang menggunakan rumus verb atau menggunakan kata kerja. Affirmative, contoh kalimatnya: 1. They work every day. Mereka bekerja setiap hari. 2. We study English every day. Kami belajar bahasa Inggris setiap hari. 3. He drinks milk every morning. Dia minum susu setiap pagi. Kenapa kata kerja ada yang memakai s dan ada yang tidak memakai akhiran s? Berikut penjelasannya. Untuk contoh kalimat yang negatif: 1. They do not work every day. Mereka tidak bekerja setiap hari. 2. We do not study English every day. Kami tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. 3. He does not drink milk every morning. Dia tidak minum susu setiap pagi.
Untuk contoh kalimat yang interrogative or question, 1. Do they work every day? Apakah mereka bekerja setiap hari? 2. Do we study English every day? Apakah kita belajar bahasa Inggris setiap hari? 3. Does he drink milk every day? Apakah dia minum susu setiap pagi? Kita lanjut poin yang keempat, yaitu time signal atau penanda waktu. Penanda waktu yang digunakan dalam simple present tense biasanya ditandai dengan kata every. Bisa every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, every morning setiap pagi. Ada once sekali, twice dua kali. Contohnya once a week sekali dalam seminggu, twice a week dua kali dalam seminggu. Kemudian ada always selalu, sometimes kadang-kadang, rarely jarang, dan masih banyak lagi. Okay, that's all the lesson for today about simple present tense. I hope you understand about the materials. If you have not understood, you can write in the comment below. Okay, thank you for watching. Goodbye. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.